Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ketujuh ini Pak Samsul akan membuat video tentang materi, yaitu kaitannya dengan membuat keputusan. Indikatornya adalah hakikat pembuatan keputusan, kemudian tantangan membuat keputusan, kemudian orientasi pembuatan keputusan. Hal ini sangat penting ketika kita akan membuat sebuah keputusan yang kaitannya dengan diri kita. Kemudian saya akan menyampaikan tentang bagaimana membuat keputusan itu. Jadi materi kuliah ini bahwasanya pembuatan keputusan itu adalah sangat penting. Yang pertama adalah kaitannya dengan pembuatan keputusan. Pada dasarnya adalah memilih satu atau beberapa alternatif. Jadi sejumlah alternatif masing-masing itu mengandung risiko dan ketidakpastian yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah pemilihan alternatif harus didasarkan pada prinsip optimis, yaitu memilih keuntungan yang terbesar dengan risiko yang paling kecil. Kemudian keputusan yang diambil bersifat strategis, yaitu keputusan untuk memperoleh dan meningkatkan penghasilan. Kemudian cerdas, rasa percaya diri. Nah, kemudian kenapa kita harus memutuskan sesuatu? Karena kaitannya dengan masa depan kita. Jadi ketika nanti kita lulus atau kita ada waktu, maka kita memilih pilihan pekerjaan. Yang pertama adalah wirausaha, kemudian menjadi karyawan. Ketika kita wirausaha, maka kita akan suka dengan sebuah tantangan, suka dengan hidup yang bergejolak, kemudian tidak terikat atau tidak takut gagal. Nah, ini adalah ketika kita memilih sebagai seorang pengusaha. Kemudian kalau kita memilih karyawan, maka kita tidak ada ketakutan, jadi tidak ada tantangan dan tidak takut gagal, karena ketika kita memilih sebuah profesi sebagai karyawan, maka kita akan aman-aman saja. Kemudian tantangan setelah membuat keputusan. Jadi ada tantangan memang membuat keputusan itu. Yang pertama adalah harus dihadapi adalah penentuan bidang usaha barang atau jasa, kemudian penentuan lokasi usaha, penentuan skala usaha dengan sumber permodalan, kemudian penentuan sasaran pasar. Kemudian yang kelima adalah penentuan kriteria pekerjaan yang akan direkrut. Nah, pada perusahaan kecil atau perorangan, pengambilan keputusan itu tergantung diri kita atau unit of commando. Kemudian kalau organisasi besar, maka biasanya atau perusahaan besar itu diserahkan oleh seorang manajer, itu sudah biasa menangani. Nah, ketika kita yang masih pemula ini memutuskan sebuah pekerjaan, tentu berkaitan dengan yang diputuskan sendiri, maka kita harus hati-hati. Kemudian indikator selanjutnya adalah orientasi dan tahapan proses pembuatan keputusan. Maka ini pendekatannya adalah sebuah keputusan adalah lebih orientasi pada pendekatan rasional, kemudian dengan ilmu atau pengetahuan khususnya manajemen. Ini yang karena Anda ada di bidang manajemen, maka harus kita bersifat rasional, kemudian lebih berorientasi kepada pendekatan naluri atau insting kita, olah batin kita, nasihat orang bijak. Tentu tidak lupa doa mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orientasi juga tahapan yang harus kita lalui, Kita proses pengambilan tidak ujuk-ujuk, kita perlu pendekatan secara rasional, merumuskan masalah secara jelas, kemudian mencari dan mengembangkan, memilih alternatif, kemudian menentukan alternatif. Jadi tahapannya seperti ini. Jadi tahapannya ketika kita merumuskan masalah, kita pasti tahu dari tujuan yang kita capai itu apa. Kemudian kalau kita mengembangkan alternatif, maka kita memilih dari beberapa kemungkinan dan solusinya. Kemudian memilih alternatif yang paling tepat itu atau alternatif yang dianggap cukup memuaskan.
tentu ketika secara mantap kita kerjakan. Untuk mengambil sebuah keputusan dapat diperhatikan resep sebagai berikut ya. Jadi ada resepnya yaitu mantapkan keteguhan sikap dalam penentuan prioritas tujuan. Harus mantap. Mantapkan sikap dalam menghadapi risiko atau ketidakpastian. Kemudian mantapkan sikap rasional dan kecerdasan kita, dan perhatikan bahwa masalah situasi dalam pengambilan keputusan ada 3, agak kurang pasti, kemudian kurang pasti, dan tidak pasti. Ini memang sebuah keputusan itu harus betul-betul sikap yang bagus. Nah, ini sebagai contoh. Ketika kita memilih sebuah usaha, maka ini ada coba kita ada alternatif 3 ini kasus ya. Alternatif pertama menjanjikan keuntungan 30%. Alternatif B menjanjikan 20%, kemudian alternatif A menjanjikan 15%. Tetapi masing-masing punya kelemahan. Kalau alternatif B hanya menjamin keuntungan 20%, namun bebas dari kemungkinan gagal. Nah, ini dan karena faktor cuaca. Sedangkan alternatif A itu sangat dipengaruhi oleh cuaca. Kemudian alternatif C itu sulit diprediksi ya. Hanya sulit diprediksi kalau A, tetapi kalau C dapat meningkatkan, dapat menjanjikan, artinya aman 15% di dalam pekerjaan kita, dalam kita berbisnis. Tetapi diyakini dapat menentukan keputusan pembelian pelanggan. Karena alternatif C ini adalah tidak dipengaruhi apa-apa. Tetapi dalam keuntungan kita dalam satu tahun itu dari volume penjualan, volumenya itu 15%. Maka jika kamu seorang pengusaha, seorang yang memutuskan sebuah pekerjaan, jadi ada alternatif A dengan keuntungan besar 30%, kemudian B 20%, dan C 15%. Nah, dari ketiga alternatif ini kamu pilih, ini sebagai tugas kamu nanti. Nanti jawabannya lewat Japri, lewat WA ya, tidak lewat komentar YouTube. Nah, tolong kamu nanti membuat sebuah ya 3 alternatif tadi, buatlah dengan analisa SWOT. Ya, kalau kamu milih A, salah satu di antara 3 itu kamu pilih salah satu, kemudian kamu buat tugas. Nah, kalau kamu milih C atau milih B atau milih A, masing-masing punya kelemahan. Jadi pilihlah salah satu, kemudian kamu analisa dengan buat analisa SWOT ya, antara kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Jadi dari 3 alternatif A, B, C pasti ada kelemahan dan kekuatannya. Tolong kamu analisa dengan tabel. Misalkan kamu memilih C, kekuatannya di sini. Ya, kelemahannya di sini, peluangnya di sini, dan ancamannya di sini. Nah, ini adalah tugas di semester ganjil, khususnya di UTS ya, karena ini sudah pertemuan ke-7. Kemudian saya harus menyetorkan soal UTS itu maksimal tanggal 15. Jadi inilah tugas kamu akhir di UTS ini sebagai tambahan nilai kamu, agar nanti kamu saya harapkan nanti setiap mahasiswa membuat tugas ini dan nanti jawabannya ditulis, kemudian difoto dan kirimkan ke WA saya, dan akan masing-masing akan menambah nilai. Jadi disitulah ada adik sekalian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan adik sekalian selalu mendapatkan sebuah pemikiran yang jernih ketika nanti kita memutuskan menjadi seorang karyawan atau seorang usahawan. Jadi kadang-kadang kita itu usaha itu, peluang itu, kesempatan itu terjadi ketika kita di dalam kondisi yang tidak terduga kadang-kadang. Tapi kadang-kadang kita berdasarkan analisa atau pemikiran yang matang,
agar kamu